Kita wajib mengimani Allah punya telapak kaki, tapi kaidahnya tidak boleh ditakwil, nggak boleh dialihkan maknanya. Oh, dikatakan itu bukan kaki misalnya, itu nggak boleh. Anak kelas 6 SD, bahkan anak kelas 4 SD tahu tangan itu apa. Kenapa kita yang sudah dewasa, sudah tua, masih nanya tangan itu apa? Wajah itu apa? Turun itu apa? Tentu ini tidak pantas ditanyakan. Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan jangan bertanya maksud tangan ini apa. Semua orang tahu tangan itu apa. Itu. Kenapa tangan kanannya, kanan semua tangan Allah adalah kanan? Karena kalau ada yang kiri seakan-akan ada tercela. Kanan-kanan tangan yang kiri ya. Dalam menyebutkan dalam ayat yang lain, yauma natwis sama' ka tayyis sijillil kutub. Pada hari itu kami akan lipat langit ini sebagaimana melipat buku. Dilipat oleh Allah Azza wa Jalla. Lekut nih si Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan tangan yang layak, yang cocok bagi kebesaran Allah Azza wa Jalla, tidak sama dengan tangannya siapa? Tangannya makhluk. Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Yang mengatakan dirinya punya tangan itu dia yang punya tangan? Yang mengatakan tangannya tidak serupa, dia juga yang punya tangan. Kenapa? Orang-orang muawwilah, muharrifah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya, termasuk Asy'ariyah, mereka mengatakan tangan itu bukan tangan asli, tetapi artinya yadul qudrah wa yadun ni'mah. Yadun artinya kekuasaan, yadun artinya nikmat. Ini jelas tahrif, penyelewengan ya, makna biduni dalilin, tanpa dalil. Allah Macam ini Allah Subhanahu wa taala pencipta dan pemberi nama juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jauh daripada atau berbeda dengan nama-nama dan sifat-sifat manusia atau makhluknya. Bisa nama sama dari sisi nama, tetapi beda dari sisi ya, makna dan kandungannya juga hakikatnya. Dan kita beriman pada nama-nama dan sifat Allah ini hukumnya wajib dan bagian daripada akidah kita. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki telapak kaki. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pada saat menafsirkan surah Qaf tentang neraka pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla berfirman pada neraka, halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Neraka ditanya, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka mengatakan, apakah ada tambahan? Tambahkan ke atasku. Terus saja neraka mengatakan, hal min mazid, adakah tambahan? Sampai Rabbul Izza wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi dan maha mulia, meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging ya. Dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Tetapi nanti kita pelajari ada kaidah-kaidah penting dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah. Jadi saya katakan, taruhlah kita sepakat bumi itu bulat. Kalau bumi nggak bulat, selesai urusan, paham? Kalau bumi nggak bulat, flat, selesai urusan. Allah di atas, apa masalahnya, paham? Ini kan atas keyakinan bumi itu apa? Bulat. Sementara bumi bulat sekarang kita ragukan. Ada spidol nggak? Ada ya? Saya kasih sederhana. Jadi Allah dahulu sendirian, belum ada alam. Dalam hadis, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada selain Allah. Dia Tuhan. Kemudian dia menciptakan alam semesta. Dia menciptakan alam semesta, ada 3 kemungkinan. Ini Imam Ahmad sebutkan dalam kitabnya Ar-Rad al-Jahmiyah. Allah menciptakan alam semesta ada 3 kemungkinan. Pertama, Allah ciptakan di luar zatnya. Kemudian Allah masukkan zat
makhluk tersebut dalam zatnya. Ini tidak boleh. Kufur. Berarti Allah menciptakan makhluk, dalam diri Allah banyak kekurangan ya, kekotoran dan macam-macamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk tersebut dalam zatnya. Ini lebih parah lagi. Yang pertama Allah ciptakan di luar, masukkan dalam zatnya, jelas salah. Yang kedua Allah ciptakan makhluk dalam zatnya, itu juga apa? Salah. Tinggal kemudian yang ketiga, Allah menciptakan makhluk di luar zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam semesta ini, bukan alam semesta, wujud ini ada dua, alam dan Allah. Alam dan apa? Allah. Di luar alam ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar alam ada Allah tanpa ada tempat. Jadi bukan berarti di atas itu berarti Allah membutuhkan tempat, tidak. Tetapi maksudnya Allah di luar alam. Allah di luar alam. Sederhana, dalam hadis, dalam riwayat, kata, kalau tidak salah perkataan Ibnu Abbas, "Mas samawati wal ardu biyadillahi illa ka habbati khardilin fi yadi ahadikum," atau kama qala. Dia mengatakan, tidaklah langit dan bumi ini di tangan Allah, kan digenggam oleh Allah nanti hari kiamat, ya. Kecuali seperti biji di tangan salah seorang dari kalian. Saya katakan, saya tidak berbicara tentang Allah, saya berbicara tentang saya. Ini biji, taruhlah ya. Saya taruh di sini. Anggaplah ini bumi. Langit dan bumi seluruhnya di sini. Kalau dalam sini, antum tunjuk ke atas, ke bawah, semuanya ke arah atas. Paham? Antum ke sini yang ditunjuk tangan. Taruhlah saya, tangan ini zat saya. Saya pegang bumi ini. Dalam bumi ini ada antum, ada yang mau di Malaysia, mau di Amerika. Kalau dia tunjuk ke atas, dia tunjuk ke mana? Ke tangan saya. Paham? Dan saya tidak butuh tempat. Tangan ini tidak butuh tempat. Bukan berarti ada ruang hampa. Kemudian saya tinggal di ruang hampa tersebut, tangannya tidak. Karena selain alam adalah siapa? Allah. Jadi setelah alam adalah Allah, dan Allah sedang tidak di tempat. Tempat itu termasuk dari alam. Tapi Allah itu di luar alam. Antum paham tidak? Paham? Sekarang saya kasih logika sederhana. Inilah alam semesta misalnya. Kata Ibnu Abbas, tidaklah langit dan bumi seluruhnya di tangan Allah kecuali seperti biji di tangan kalian. Taruhlah ini bumi, ente di sini Malaysia, ya. George di bawah di Amerika. Kemudian saya pegang begini, ya. Kalau antum berdoa, antum ke atas, ke arah tangan saya atau tidak? Iya. George kalau berdoa ke bawah, dia ke tangan saya juga tidak? Sama aja. Paham? Jadi semua yang ke arah keluar itu ke arah atas. Semua ke arah keluar itu ke arah apa? Atas, ya. Jadi jangan pikiran kalau begitu George kalau ke bawah berarti ke bawah dong. Enggak, semuanya ke arah Allah, ke arah atas. Karena Allah di arah atas, di luar alam semesta. Dan kita sepakat para penduduk dunia kalau mengukur ketinggian di atas permukaan laut. عندنا هنا 3 صفحات يعني من النقول، لكن سنقرأ أشياء يسيرة وننتقل. بعد أن عرفنا النظرية العامة لابن تيمية في الصفات وفهم معانيها وتقسيماتها، وعرفنا أنها تؤول في النهاية إلى التشبيه والتجسيم وتجزيء الله إلى آخرها، نريد أن نفهم من أين أخذ ابن تيمية هذا الكلام. ابن تيمية توفي 728، لكن هل له سلف في هذا المذهب؟ نعم له سلف. سلف ابن تيمية في هذا الكلام فريقان: فلاسفة يهود وحشوية قدماء. مذهب الوهابية المعاصر الذي لا يعرفه حتى كثير من الوهابية، علماؤهم يعرفون ويكتبون هذا الكلام في الرد يعني، لكن ما لا يعرفه كثير منهم أن ابن تيمية أخذ كل أفكاره من فريقين. الفريق الأول فلاسفة يهود عاشوا في الحضارة الإسلامية. الفريق الثاني الحشوية الأوائل المعروفون عند المسلمين، والذين كتب عنهم أبو الحسن الأشعري في المقالات وغيره من علماء المقالات كالشهرستاني وغيره. هل هذا الكلام حصل فعلا؟ حصل قطعا، وخاصة الجزء الأول الذي ينكره الوهابي. الجزء الثاني لا ينكرونه، لأن ابن تيمية يعني في هذا واضح كالشمس، وهم يحبون أصلا هؤلاء الحشوية، ليس عندهم مشكلة. حنابلة مع بعض، ابن خزيمة والدارمي والدشتي وعبد الله بن أحمد بالنسبة لهم أئمتهم ويأخذون منهم، لا يوجد مشكلة. لكن السبة التي في حقهم والتي ثبتت ثبوتا قطعيا لا يسوغ إنكارها، وسنثبتها الآن بالكلام المباشر، أن ابن تيمية أخذ كثيرا من المسائل لم تكن حتى عند هؤلاء الحشوية ولا موجودة في كتب هؤلاء الحشوية من فلاسفة يهود عاشوا في الحضارة الإسلامية، يعني أخذها من اليهود. ومن المعلوم، معلوم يعني للجميع، يعني أن عقيدة اليهود كلها تجسيم. العقيدة الدينية لليهود عقيدة تجسيم وتشبيه يعني. وشرحنا قصة
المصارعة التي حصلت والعياذ بالله بين رب اليهود وبين سيدنا يعقوب، وأنه صرع ربه عدة مرات إلى الصباح. فالله تجسد في صورة إنسان ولا إشكال عند اليهود في هذا. وأكثر من هذا تجد في العقيدة اليهودية عندهم الله مجسم. فاليهودي عندما يدخل في علم الفلسفة ينطلق كما قلنا الفلسفة إما عامة وإما فلسفة متدينة، وهما علمان. المسلم عندما يدخل إلى الفلسفة يدخل وهو مستصحب للإسلام، أن الله واحد ليس كمثله شيء وأن العالم حادث إلى آخره، فيبدأ يتفلسف ويكتب النظريات الفلسفية المختلفة بناء على اعتقاده. اليهودي عندما يتفلسف سيتفلسف بناء على اعتقاده، ويبدأ في تطوير النظريات الفلسفية بناء على اعتقاده في أن الله جسم ويشبه البشر، أو هو يعني كالبشر سواء بسواء. إن اليهود بقى مجسمة واضحون كالشمس لا يوجد خلاف، يعني لم يستتروا بشيء.